Sungguh berat menjadi seorang presiden atau wakil presiden pada saat ini. Bagaimana tidak, selain harus menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti, juga nyinyiran oposisi yang menganggap Presiden Jokowi tak punya prestasi di pemerintahan kali ini. Sungguh berat beban yang diemban seorang Jokowi. Bagaimana menuntaskan pandemi juga harus tetap fokus pada ekonomi. Jika salah, tak hanya pandemi yang menggila tetapi juga ekonomi akan terjun hingga tak bersisa. Begitu berat menyelamatkan Indonesia, jika bukan Jokowi mungkin sudah pasrah. Pandemi memang memporak-porandakan dunia. Tak kecuali Indonesia, ekonomi negara maju pun luluh lantak dihajar pandemi. Tak ada pertumbuhan positif Q1 ataupun Q2. Yang ada hanya resesi yang datang menghantui. Sungguh berat menghadapi pandemi kali ini. Begitu juga Indonesia. Sungguh berat mana yang harus dipilih, tuntaskan pandemi atau pertumbuhan ekonomi. Karena keduanya kontradiksi. Jika pilih tuntaskan pandemi maka tak ada pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi yang dicari, maka pandemi akan gagal diatasi. Serba salah, bagai buah simalakama. Jika Presiden Jokowi menuruti perkataan para ahli dan politisi untuk lockdown negeri ini, maka banyak rakyat yang bakal mati. Tak ada rezeki karena ada pengekangan diri. Rakyat disuruh tetap stay di rumah tanpa ada solusi. Inilah yang diinginkan oleh oposisi agar negeri ini kacau dan akhirnya rakyat salahkan Jokowi. Jika Presiden Jokowi tak peduli dengan pandemi, tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, maka rakyat akan banyak yang mati karena terpapar COVID-19 yang tak bisa dihindari. Pandemi menjadi tak tertangani dan akhirnya rakyat tetap salahkan Jokowi. Memang berat menjadi Jokowi. Di satu sisi harus menuntaskan pandemi dan di lain sisi harus menjadi pertumbuhan ekonomi agar negeri tidak kolaps dan akhirnya mati. Bagaimanapun beratnya menghadapi situasi ini, Jokowi tetap tegar dengan berbagai solusi. Jokowi tak mengambil lockdown yang diteriakkan oleh oposisi. Jokowi juga tidak mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga mengabaikan pandemi. Jokowi mengambil langkah jitu agar pandemi dapat diatasi, begitu juga ekonomi rakyat harus tetap bergerak dan tak berhenti. Jokowi mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar rakyat tetap patuh menjaga protokol kesehatan di saat pandemi dan di lain sisi ekonomi rakyat juga tak berhenti. Ini memang sulit, tapi ini adalah langkah yang harus diambil agar negeri ini tidak terpuruk, agar rakyat tetap bisa beraktivitas meski dengan pembatasan. Jokowi memang memikirkan rakyat. Di saat pandemi tentu penghasilan masyarakat berkurang bahkan ada yang terhenti. Kena PHK ataupun dirumahkan tanpa ada penghasilan. Maka, Jokowi meluncurkan bantuan tunai dalam berbagai bentuk yang nantinya diharapkan bisa ikut membantu masyarakat yang tidak lagi mempunyai penghasilan. Namun sayangnya, perjuangan Jokowi untuk memberantas pandemi menuai nyinyiran oposisi. Jokowi dicap tidak berhasil dalam setahun terakhir. Nilai rapot merah pun disematkan oleh oposisi seperti Mardhani Alisera dari PKS yang memberikan angka 5 untuk pemerintahan Jokowi Amin selama setahun ini. Secara umum setahun ini rapor merah untuk Pak Jokowi, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera kepada wartawan, Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2020. Di saat pandemi, bukankah seharusnya kita saling bergandengan tangan, saling bantu dalam mengatasi pandemi ini? Apakah hasrat dan nafsu berkuasa lebih penting dari kehidupan bangsa? Apakah tidak bisa ditahan orgasme politik meski hanya untuk sesaat di saat masa pandemi? Ini bukannya saling bantu mengatasi, malah menyudutkan pemerintah yang sudah bersusah payah dengan segala cara mengatasi pandemi agar rakyat bisa kembali beraktivitas normal kembali. Jadi, setahun Jokowi Amin bukan saja harus melawan pandemi COVID-19 tetapi juga harus bertahan dari serangan nyinyir oposisi yang juga ingin menggunakan pandemi ini untuk menjatuhkan seorang Jokowi. Setiap ada unjuk rasa apapun topiknya, selalu saja terdengar teriakan turunkan Jokowi. Apakah sudah sebegitu ngebetnya para oposisi untuk berkuasa sampai-sampai tidak tahan lagi menunggu sampai tahun 2024? Oh ya, 2024 masih lama, masih 4 tahun lagi.
Orgasme yang sudah di ujung harus mereka tuntaskan saat ini. Itulah oposisi. Saya salut dengan Jokowi yang tidak tumbang saat digoyang kanan-kiri. Demi masa depan rakyat yang dicintai, kebijakan tak populer pun tak segan dilakoni. Betul kata Prabowo, hanya rakyat yang dipikirkan oleh Jokowi. Bukan diri sendiri. Tetap tegar Pak Jokowi. Tetap tegar Pak Ma'ruf Amin. Agar negeri ini segala pulih. Bukan begitu kura-kura?